ini untuk lebih kita istilahnya untuk lebih mensinkronkan ya dari sini supaya lebih objektif. Saya ingin butuh teman sejawat dengan untuk kami berdiskusi sebentar. Kira-kira seperti itu. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan kegiatan diskusi dengan wali murid. Jadi semua wali murid di kampus kali ini bersama Bu Mustamiro dan juga Dewan Guru di kampus kali ini. Jadi kami sudah ada di DKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hujan lebat, kita memakai pengeras suara supaya ada tidak miss ya. Kita pakai pengeras suara atau apa? Terkait dengan pendampingan individu yang ke-6 atau yang terakhir dalam pendidikan program guru bergerak terkait dengan refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Fokus pada pendampingan kali ini terkait dengan persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru bergerak. Umpan balik 360 derajat. Ini sudah saya hasil survei dari Bu Dewi. Yang ketiga yaitu refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Di pada masa pendidikan guru bergerak, Bu Dewi melaksanakan kegiatan perubahan dalam pembelajaran. Tentunya ada diskusi pada guru dan murid yang terjadi, apakah ini nantinya sudah ada perubahan terkait dengan implementasi materi yang sudah didapat dari pendidikan guru bergerak, implementasi di sekolah bagaimana. Tentunya ini fokusnya di situ nanti. Dan yang keempat yaitu penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Jadi tugas pada saat kita di pendampingan yang kelima dulu pernah disampaikan bahwa pemetaan aset ini melibatkan warga sekolah ya, dan sudah dilaksanakan Bu Dewi ya? Sudah, oke. Bu Dewi, belum kita masuk ke pendampingan individu yang ke-6, saya ingin menanyakan kabar dari Bu Dewi, apakah siap melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ini? Insya Allah siap. Oke, kalau siap kita lanjut. Selanjutnya Bu Dewi, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, tentunya ada rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Tentunya berdasarkan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini ya. Selama 1 bulan terakhir ini yang telah kami jalani yaitu diantaranya selama daring pembelajaran modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Itu yang selama sebulan terakhir. 1 bulan terakhir kan kemarin terakhir di modul 3.3 di bulan apa Bu? November terakhir ya. Masih dalam kurun waktu 1 bulan ini. Terus rencana tidak lanjut Bu dari pendampingan sebelumnya kemarin, ini kan tindak lanjut hasil dari pendampingan sebelumnya yang sudah tidak lanjut dari Bu Dewi ini terkait apa? Yang kemarin yaitu terkait dengan yang pendampingan kemarin ya Pak, terkait dengan pengelolaan praktek
coaching sebagai supervisi itu tidak lanjutnya itu sudah kami laksanakan. Terus tidak lanjut yang akan kami laksanakan lagi yaitu tentang pengelolaan sumber daya yang kami miliki bagi aset TK Mustika ini, dan juga nanti ada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Oke. Menarik. Tadi ada yang disebutkan pengelolaan pembelajaran yang berdampak pada murid. Ini bentuk secara realnya apa bentuk secara realnya? Itu yang dari sini programnya kemarin yaitu kegiatan outing kelas Pak yang sudah kami laksanakan. Tadi hasil feedback nih Bu Dewi, ini sudah sudah menganalisisnya feedbacknya. Monggo Bu Dewi. Kira-kira yang perlu kami tingkatkan yaitu satu di antaranya dengan termasuk jabatan itu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kami. Itu kita perlu adanya berkolaborasi lagi dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terus dari rekan siapa ya? Sedangkan dari unsur lainnya, Mas, ada kepala sekolah, masih ada peserta didik. Jadi kepala sekolah yaitu diantaranya yaitu sama Pak. Dan juga itu kami harus lebih lagi meningkatkan pembelajaran lagi dalam ini program-program kami yang di kelas. Yang mana dalam mengoptimalkan peserta didik kami yang terdiri dari bermacam-macam ya Pak, karena usia kami, sehingga kami harus lebih meningkatkan lagi dalam ini menyediakan berbagai media yang sesuai dengan anak, yang sesuai dengan usia anak, itu yang perlu kami tingkatkan lagi. Jadi yang topik yang kita bahas dengan 4 kali 360 derajat dari kepala sekolah dan peserta didik ataupun dari dengan sejarah terkait dengan kompetensi guru dan Pak. Yang pertama membangun adalah baik. Terus yang kedua memimpin pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan manajemen sekolah. Jadi yang keempat mengembangkan memimpin pengembangan manajemen dan pengembangan sekolah kan. Ya terakhir kan pengembangan sekolah. Sudah ada pengembangan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan yang terakhir memimpin pengembangan sekolah. Cuma pengembangan sekolah kan areanya mungkin untuk unsur-unsur di sini tidak tercantum ya, karena ranahnya mungkin di unsur pimpinan. Walaupun tidak tercantum, paling tidak ada sedikit banyak berkontribusi di situ. Di situ itu di luar daripada 4 hal yang tertera di sini. Karena di sini ada 3 kompetensi yang dimasukkan ke kompetensi ini. Walaupun kompetensi guru tidak ada 4. Tapi di area memimpin pengembangan sekolah di sini, walaupun tidak ada di sini, paling tidak ada hal-hal yang masuk di area situ berapa. Selanjutnya Bu Dewi terkait dengan kompetensi tadi yang kurang yang perlu dikembangkan. Ya, kompetensi yang mana Bu Dewi? Yaitu yang pengembangan sekolah juga Pak. Pengembangan dan manajemen sekolah. Oke. Karena mungkin ya dengan di teknik sekarang ini fokus di anak-anak ya, jadi mengambil pelajaran dan mengembangkan diri dalam lain itu dan yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan memimpin manajemen sekolah. Sedangkan ini Bu Dewi tidak lanjut kalau jenengan merasa kompetensi di
memimpin pengembangan sekolah yang perlu ditingkatkan. Ini langkah-langkah Bu Dewi ke depannya apa untuk meningkatkan manajemen sekolah itu. iya kompetensi. Itu di antaranya insya Allah membantu kepala sekolah, ini melibatkan warga sekolah ya Pak. Yang mana program dan visi kami yaitu menciptakan generasi yang berkarakter serta mandiri dan kreatif. Itu kami harus melibatkan warga sekolah, di antaranya orang tua, yang mana kita berkomunikasi dengan orang tua. Ini kan tadi yang Bu Dewi sampaikan di awal bahwa ini Bu Dewi mengembangkan lagi terkait dengan ada ide untuk menuju atau untuk meningkatkan kompetensi yang dengan harapkan tadi supaya untuk lebih ditingkatkan, yaitu terkait dengan kompetensi manajemen sekolah. Ya, itu makanya Bu Dewi angkat. Langkah saya yaitu pendekatan dengan Pak dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Oke, berarti pendekatan visi dan program sekolah ya, terkait program sekolah yang terkait dengan kompetensi manajemen sekolah. Nah, ini yang ada di sini. Tadi sudah disebutkan dari Bu Dewi bahwa keterlibatan beberapa warga sekolah tadi sudah disebutkan terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi untungnya dalam meningkatkan kompetensi ini perlu dukungan, perlu keterlibatan ya. Jadi jangan sampaikan keterlibatan dari sini sudah berjalan ya. Orang tua Pak. Orang tua, hanya orang tua. Iya, satu kepala sekolah. Kepala sekolah. Mereka sejalan. Ya. Orang tua. Murid juga Pak. Oke, itu kan murid murid rekan sejawat kepala sekolah masuk di luar warga sekolah. Iya. Ya, di luar warga sekolah. Dan di luar warga sekolah ya orang tua. Dan ini di antaranya yaitu tokoh masyarakat. Oke, masyarakat. Ya. Oke, Dewi, untuk sesi refleksi hasil survei kami kita masuk di perubahan dalam pembelajaran. Jadi setelah Bu Dewi menjalani 6 bulan Bu Dewi selama pendidikan guru penggerak, perubahan yang Bu Dewi rasakan terkait dengan kompetensi Bu Dewi sebagai guru. Dan setelah melaksanakan pendidikan 6 bulan pendidikan guru penggerak, kompetensi Bu Dewi yang dengan rasakan yang saat ini saya sebagai guru. Guru penggerak yaitu saya lebih tahu ya Pak, ini pembelajaran yang memberikan murid itu untuk beraktivitas secara mandiri dan kreatif. Itu yang saya rasakan karena kami diantaranya yaitu dalam pembelajaran kami menggunakan media yang sesuai dengan murid, yang mana murid-murid kami itu berbeda-beda sehingga kami menyesuaikan dengan usia mereka dan sesuai dengan minat. Itu sehingga itu yang saya dapatkan dari pengalaman saya sebagai guru penggerak yang tadinya hanya misalkan satu media. Setelah mengikuti guru penggerak kami bisa lebih tahu sehingga kami bisa menyediakan media-media dengan bermacam-macam gitu Pak setelah mengikuti guru penggerak ini. Oke, Bu Dewi terkait setelah pendidikan guru penggerak ada 3 modul besar yang berdiri di situ, ada modul 1, 2, 3. Masing-masing modul juga mempunyai sub-sub modul. Modul 1 ada berapa sub dari? Modul 1 ada 4. Modul 2 ada 3. Modul 3 ada 3. Berarti totalnya berapa? 10. Kalau ini diterapkan, diimplementasikan di satuan pendidikan luar biasa seperti ini. Dan selanjutnya beliau berdasarkan yang Dewi alami, perubahan apa yang terjadi pada diri murid atau murid Ibu Dewi setelah menjalani program guru penggerak. Di mana saya di
antaranya yaitu dalam pembelajaran diferensiasi Pak, yaitu murid kami lebih dapat dalam melaksanakan pembelajaran, lebih nyaman, lebih senang dan sangat karena sesuai dengan anak-anak kami maksudnya. Karena kami itu tadi kami dalam melaksanakan kami sesuaikan dengan anak-anak kami. Yang kami rasakan untuk anak-anak kami dalam pembelajaran, diantaranya pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional sehingga sesuai dengan minat dan bakat anak. Oke. Diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan dari sini bentuk konkretnya seperti apa? Yang diantaranya sosial emosional itu karena anak TK itu kan belajarnya sambil bermain ya. Itu diantaranya misalkan bermain bola itu dia bisa bergotong royong. Terus diantaranya lagi dia tidak saling bertengkar, itu termasuk sosial emosional Pak. Nah ya, tentunya dulu yang pernah diajarkan terkait dengan pendidikan guru penggerak ya itu ada satunya pada saat itu kemarin ada teknik stop pada saat kita mindfulness ya. Nah ini coba diterapkan di sekolah Dewi dan nanti anak-anak merasa bagaimana apakah senang. Selain kemarin juga saya terapkan. Oke, senang ya. Oke. Terus terkait dengan yang perjalanan di bulan ini cukup memuaskan dari Bu Dewi apa kira-kira? Dan yang terakhir iya, kalau untuk bulan ini yang menurut Bu Dewi cukup memuaskan. Yang cukup memuaskan yang dilakukan Bu Dewi yang bisa saya terapkan ya, yaitu diantaranya yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid itu Pak. Yang mana itu ternyata kami mempunyai program yang dulunya mungkin sebelum kami mengikuti guru penggerak belum tahu ya, karena itu namanya pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ternyata kami sudah mempunyai program, jadi itu kami bisa langsung laksanakan gitu Pak. Ternyata itu ada modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terus terkait dengan perjalanan penggerak selama 6 bulan ini, yang menurut Bu Dewi paling menantang? Yang paling menantang yaitu diantaranya pengelolaan sumber daya yang sangat menantang karena kami harus mengidentifikasinya dengan misalkan diantaranya dengan warga sekolah, diantaranya dalam pengelolaan sumber daya karena kami di TK kan maksudnya lingkupnya begini saja, sangat terbatas Pak. Jadi kondisi sekolah baik itu di sini ataupun di manapun tempatnya tentunya mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau bisa mengoptimalkan potensi yang ada, kalau kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di sini, mungkin akan lebih optimal. Jadi belum tentu fasilitas yang luar biasa juga akan mendorong atau memunculkan segala sesuatu kalau tidak ada usaha dari guru. Yang paling tidak ada hal-hal yang positif yang dimunculkan terkait dengan aset yang ada. Setelah teridentifikasi aset mana yang perlu dikembangkan lebih untuk memfasilitasi anak terutama ya, baik itu potensi ataupun minat anak ini untuk kedepannya supaya lebih menghasilkan sesuai dengan tujuan dari sektor pendidikan itu. Oke Bu Dewi, terkait dengan sesi yang kedua kita cukup. Sesi ketiga yaitu penilaian permintaan aset. Penilaian permintaan aset di sini siapa saja Bu Dewi aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset di sini ya. Aktor yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, wali murid Pak. Terus Tokoh masyarakat. ya. Terus bagaimana Bu Dewi proses dalam
menemukan, mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah, terus orang aktor yang saya sebutkan tadi, apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik setelah pemetaan? Terjadi dengan baik, alhamdulillah. Jadi dengan baik. Terus proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sini bersama para aktor seperti apa kemarin? Alhamdulillah, yaitu kami di antaranya ya, kami mengidentifikasi dulu ya Pak, menginformasikan kepada kami undangan tadi, di antaranya ada kepala, wali murid, tokoh masyarakat, itu aset-aset yang kami miliki dari TK Musikal ini. Terus selanjutnya yaitu misalkan ada yang bertanya atau ada usulan-usulan yang berarti ada ide usulan-usulan dari teman-teman itu yang ditampung terus disimpulkan bersama sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Bu Dewi, terkait dengan permintaan aset ini untuk lebih kita istilahnya untuk lebih mensinkronkan yang ada di sini supaya lebih objektif. Saya ingin butuh teman sejawat dengan untuk kami berdiskusi sebentar. Kira-kira ada dulu. Ini Bu Lulu ya, teman sejawat yang kemarin saya diskusi termasuk aktor dalam diskusi pemetaan aset kemarin. Terkait dengan proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Saya ingin tahu cerita dari Bu Lulu ya, proses yang terjadi di sini. Dan kemarin saya diskusi dengan Bu Dewi, dengan warga sekolah yang ada di sini, mungkin kita dan pemangku kepentingan ataupun dengan tokoh masyarakat proses yang telah dijalankan di sini dalam prosesnya diskusi kemarin. Saya bercerita dulu terkait dengan diskusi kemarin prosesnya. Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan kegiatan diskusi dengan wali murid yang dihadiri oleh semua wali murid di TK Musikal ini bersama Bu Musnahiro dan juga Dewan Guru TK Musikal ini. Jadi kami membahas tentang aset-aset yang ada di TK kami, ya Pak. Katanya ada beberapa aset yang kami jelaskan kepada wali murid. Kemudian alhamdulillah mereka menanggapi dengan baik Pak, dan juga mereka juga memberikan masukan-masukan untuk memasukkan lembaga kami namanya. Dan juga mereka juga memberikan permasalahan yang dihadapi oleh anak ketika setelah berangkat sekolah dan di rumah. Mereka itu wali murid itu menyarankan kepada kami, setelah kami menjelaskan ada beberapa aset yang ada di lembaga, ada beberapa buku cerita, ada beberapa buku-buku pengetahuan itu, kemudian wali murid memberikan masukan untuk dibuatkan perpustakaan di TK atau pojok baca misal seperti itu Pak. Jadi kami menampung pendapat dari wali murid tersebut untuk dijadikan sebuah program bagi lembaga kami. Nantinya akan kami proses dan menjalankannya program pojok baca di TK kami seperti itu Pak. Oke, itu wali murid Ya, betul. Setelah kami membahas tentang aset yang di TK, kemudian wali murid memberikan izin boleh. Terkait dengan tantangan pada saat melakukan pemetaan atau pengidentifikasian aset, ya, tentunya ada proses-proses yang terjadi, ada mungkin kendala ataupun tantangan yang ada di situ. Kira-kira proses kemarin yang terkait dengan pengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolahnya, ada wali murid yang punya ide bagus itu ya. Terus kita kembali ke pengidentifikasian aset terkait dengan kendala dan tantangan pada saat
proses melakukan identifikasi. Jadi pada saat proses pengidentifikasian tantangan dan kendalanya itu bukan pada saat pelaksanaan apa ya secara ya, tapi fokus di pada saat pengidentifikasian, pada saat diskusi kemarin tantangannya apa, kendalanya apa. Pada saat proses kemarin ya Pak ya, itu ada tantangan bagi kami. Salah satu dari murid itu yang memberikan ide untuk memberikan program baca, kepengennya dia pengen cepat-cepat direalisasikan segera gitu. Itu membuat itu adalah tantangan bagi kami untuk segera membuat program pojok baca itu Pak. Dan juga dia sangat kritis sekali memberikan pendapat tersebut. Kami juga kendala juga untuk merealisasikan segera mungkin karena memang itu butuh proses dan tidak bisa langsung instan. Selanjutnya dulu dari proses pemetaan aset yang kemarin Anda sampaikan. Jadi untuk pembelajaran apa kemarin setelah melaksanakan kegiatan pemetaan aset yang ada di sini? Belajar ini seperti apa dulu? Jadi ternyata pelaksanaan yang sudah kami lakukan kemarin itu membuatkan hasil untuk membuatkan program pojok baca yang tanpa kita ketahui sebelumnya itu didukung dari aset-aset yang sudah kita miliki sebelumnya Pak. Tentang sebuah program yang sangat luar biasa yang bisa membuat lembaga kita ini tambah semakin maju gitu ya Bu ya. Buku yang tidak tertata rapi pada saat ada usulan untuk desain dari wali murid, ternyata ada sebuah pojok literasi atau pojok perpustakaan yang bisa dimanfaatkan. Nah, sini pentingnya sebuah proses ya. Tadi belajar yang kita petik dan proses pemintaan aset saja yang ada di sini tadi yang disampaikan dulu dan Bu Dewi ini harus memang memang ada ide aset dari wali murid yang melihat buku dengan kondisi yang mungkin belum dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan di pojok literasi. Itu aset dari yang tanpa terpikirkan dari awal. Selanjutnya pertimbangan dari dulu ya dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Pertimbangan apa? Ternyata aset yang kami miliki yaitu buku yang sudah kami miliki sejak lama yang dulunya yang kami simpan di lemari saja Pak. Jadi itu bisa kami manfaatkan untuk dijadikan pojok baca dan pojok baca ini juga bisa menambahkan minat anak untuk bergabung membaca. Oke, dulu ternyata juga saya mungkin ada tambah lagi, mungkin di lain hari bisa dilaksanakan nanti tidak harus satu kali. Mungkin ada pemikiran perlu dari warga sekolah, dari lingkungan, dari tokoh masyarakat untuk pengidentifikasian aset bersama-sama yang kita sesuaikan tujuan yang Dewi, yaitu persiapan panen hasil belajar ya. Jadi terkait dengan persiapan panen hasil belajar pada lokal karya yang ke-7 dilaksanakan berapa itu kemarin dari 20 tahun 2020 ya. Oke. Apa yang Bu Dewi persiapkan terkait dengan panen hasil belajar pada lokal karya 7? akan kami persiapkan yaitu diantaranya digital Ya. Portofolio digital, terus kira-kira apa yang ide gagasan yang ingin ditampilkan di panen hasil belajar di sana
mungkin portofolio, mungkin ada ide-ide yang menarik seperti itu. Ya mungkin kami mempunyai hasil belajar kami dengan anak. Itu misalnya kami kita bikin orasi yang biji-bijian, kami katakan bisa menampilkan gitu lah. Ya. Kami Oke, berarti ada beberapa hasil yang tentunya nanti ditampilkan di lokasi ya, di sini dengan itu sitel atau mungkin tambah apa ide-ide gagasan yang perlu disampaikan hasil panjangnya ya, yang kiranya di sini yang ditampilkan di sana, tadi di pajak di sana. Itu juga bisa diberi lagi, tidak hanya 1-2 item, tapi ada beberapa item. Selanjutnya Bu Dewi, apa yang Bu Dewi pamerkan yang pada saat panen hasil belajar? Tadi kan terkait persiapan dan lokal ide Bu Dewi tadi mempersiapkan menampilkan portofolio terus sama hasil karya anak tadinya luasnya di pura itu. Terus nanti yang dimampirkan ke sana ide itu kan jadinya pertama kali muncul itu. Terus rencananya dimampirkan ke sana ada tambahan mungkin hasil karya anak ataupun mungkin dalam punya ide tersendiri khusus untuk pada kegiatan pada tujuh. nanti kami akan banyak juga Jadi di satu sisi nanti ada yang namanya tas berbagi, ini ada BPD yang ingin ditanyakan sampaikan pada saat berbagi, jadi juga nanti mungkin ada perwakilan dari masing-masing CIP untuk apa ya? Ya seperti itu. Di menanyakan itu tadi dengan presentasi hal-hal yang sudah dilaksanakan di mungkin di PPT atau jenisnya begitu ya. Mungkin terkait dengan pasal belajar nanti sambil kita koordinasi di grup sambil kita diskusi mungkin satu kelas khusus di CGP nanti kita sambung di kesempatan lain. Nanti teman-teman ada waktu kita ajak diskusi bareng-bareng apa yang kita tampilkan ya, jadi kasih apa kita. Oke, nanti ada fasilitasi baru setelah cilik gitu ya, kita coba nanti. Apa yang tadi disampaikan di PPT yang ke-6 ini ada hal-hal yang menarik yang tentunya ini bisa lebih digali lagi terkait dengan pemetaan sumber daya alam untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran di sini. Mungkin ada ide-ide yang lebih dieksplor lagi, maka dari itu identifikasi aset yang ada di sini bukan hanya berhenti pada saat tugas telah diberikan selesai tidak, tapi dilanjutkan bila kesempatan murni untuk tujuan memang aset itu yang ada yang dibutuhkan masing. Jadi tidak ada terkait dengan tugas kita setelah itu selesai tidak, tapi akan lanjutkan terus continue dan berkesinambungan pada episode itu. Mungkin Dewi pada sesi akhir ini saya ingin mengingatkan Bu Dewi untuk mengumpulkan ya rencana kerja pengembangan program sekolah pada Kalimantan ya, nanti 2 hari setelah uji. Jadi sebelum kita tutup Bu Dewi, ya sebelum kita tutup apa ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang perlu ditambahkan? Kalau cukup kita Asia bagus. Nah ini sesi ini belum kami tutup. Saya sebagai pengajar praktek dalam menyampaikan dalam melaksanakan kegiatan PIDAM atau bila ada kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya, atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.